Shalom semuanya, selamat datang di SIF House of Restoration. Mari kita siapkan hati kita yuk. Kita mau hari ini menyiapkan hati kita, fisik. Mungkin yang sekarang sedang rebahan saja, coba kita benar-benar siapkan hati kita. Kita siapkan semua, kita tanggalkan terlebih dulu. Kita mau menyiapkan waktu ini khusus untuk Tuhan. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan, untuk setiap hal yang telah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan sampai hari ini. Ini hati kami Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau bimbing kami, siapkan hati kami, karena kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita benar-benar fokus untuk Tuhan kita. Just worship God. Thank you Jesus Lord. Haleluya Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Jikalau sampai hari ini kami masih mendugakan Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on, just worship God. Haleluya. Katakan Engkau lah beristirahat. Firman-Mu
sungguh luar biasa buat David. Juga melalui lagu ini di mana kalau boleh izin mengenalkan, di mana teksnya dia berkata, bukan lagi ku hidup untuk diriku. Itu kayak yang kita lagi benar-benar Pak Agus ingin sampaikan kepada kita semua melalui firman-Nya, bahwa yuk kita jangan lagi hidup untuk dunia ini. Mau sampai kapan kita menjadi mungkin umat Kristen yang bisa dibilang seperti anak SD, yang kerohaniannya terus di bawah, terus tidak mau bertumbuh, melakukan setiap hari melakukan kegiatan hanya untuk dirinya sendiri, keegoisannya diri sendiri. Dan kita ini mau belajar bahwa setiap yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan lagi hidup untuk diri kita, tapi mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Kayak kalau di sekolah guru dengan murid, nggak mungkin guru langsung menuntut orang yang mungkin baru 6 tahun sudah harus masuk SMP. Begitu juga dengan Tuhan, guys. Tuhan nggak mungkin menuntut kita langsung sempurna, tapi Tuhan juga nggak mau kalau kita cuma stay di kelas 1 SD terus, guys. Mari kita benar-benar kayak mempersembahkan hidup kita bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk keegoisan kita, bukan lagi menjadi Kristen yang seperti anak 1 SD, guys. Tapi benar-benar mari kita persembahkan hidup kita mau dibentuk lagi sampai akhirnya setiap apa yang kita lakukan ini benar-benar untuk menyenangkan hati Allah, untuk menjadi sempurna seperti Allah. Kita gak mau menjadi Kristen yang seperti anak SD terus, guys. Yuk, mari melalui lagu ini juga kita persembahkan hidup kita untuk Allah kita, dan bukan lagi untuk hidup kita. Terima kasih Yesus, Lord. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk Engkau. Thank you Jesus, Lord. Hallelujah. Just worship God. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Just worship God.
Dan setiap kami adalah tempat kediaman-Mu. Engkau Allah yang besar, tetapi Engkau mau merendahkan diri untuk tinggal dan diam bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Betapa luar biasanya siapa kami ya Tuhan, sehingga Engkau mau berdiam di antara kami. Dan ketika Engkau berdiam di antara kami, Engkau akan menyatakan kuasa firman-Mu. Engkau akan berfirman kepada kami sekali lagi. Dan oleh karena firman-Mu, segala sesuatu ini telah jadi. Engkau berkata kepada terang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Engkau berkata kepada bumi, di mana akan muncul binatang-binatang yang berkeriapan, maka binatang-binatang itu jadi. Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu, dan firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ya Tuhan, ketika kami meneladani hidup Kristus, kami sebenarnya pada saat yang sama sedang mengikuti firman-Mu. Dan di dalam firman-Mu ada kuasa yang membuat hidup kami akan berkemenangan, yang membuat hidup kami akan mengalami Tuhan, mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan yang sementara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir sekali lagi melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan saudara-saudara boleh duduk kembali, saudara-saudaraku. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya mengundang saudara-saudara untuk tetap terus ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online. Dan saudara yang sudah setia selama beberapa waktu bersama-sama dengan kami, saya sangat appreciate, menghargai itu. Dan kiranya apa yang saudara lakukan di dalam melatih latihan ibadah, saudara-saudara akan semakin didewasakan di dalam Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini saya mengundang kita bersama-sama untuk merenungkan kembali firman Tuhan di dalam bulan Agustus ini. Besok itu tanggal 17, hari kemerdekaan kita, saudaraku. Ya, hari kemerdekaan kita. Dan di dalam Radio SS diumumkan bahwa jam 10:17 kita akan mencoba memberikan penghormatan. Dan saya mendengar itu di Radio SS untuk bisa bersama-sama menghargai satu kemerdekaan. Tetapi pertanyaan saya, ketika bangsa Indonesia telah merdeka dari para penjajah, apakah Indonesia benar-benar merdeka? Itu sangat bergantung kepada bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan dari penjajah itu adalah satu hal, tetapi kemerdekaan dari cara hidup yang menjadi orang-orang terjajah itu adalah sebuah proses seumur hidup. Demikian juga saudara dan saya, kita semua ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita bertobat, kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Namun ada proses yang terus-menerus berlangsung ketika kita ada di dalam kemerdekaan Kristus. Proses itu adalah proses yang mendewasakan kita. Proses yang membawa kita untuk benar-benar menikmati, mengalami freedom, kemerdekaan di dalam Kristus. Saudaraku, Yesus pernah mengatakan tentang kirbat. Dia mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu seperti anggur baru. Dan kirbat yang lama itu tidak bisa menampung anggur yang baru. Yesus sedang berbicara tentang
bahwa pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah adalah satu proses yang progresif, saudaraku. Engkau tidak bisa membawa kirbat yang lama untuk menampung pekerjaan Tuhan yang baru. Engkau tidak bisa membawa ketaatanmu yang lama untuk bisa menampung karya Tuhan yang baru. Ketaatan kita itu harus terus-menerus diperbarui sehingga selalu menjadi kirbat yang baru untuk siap menampung anggur baru pekerjaan Tuhan yang selalu baru di dalam hidup saya dan saudaraku. Kita harus punya pengalaman-pengalaman yang selalu baru, khususnya di dalam ketaatan. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang obedience leads to freedom. Ketaatan kita itu memimpin kita kepada kemerdekaan, kebebasan yang sejati di dalam Tuhan. Menarik sekali karena seringkali ketika kita berpikir ketaatan itu adalah satu ikatan, satu belenggu. Seperti kalau saudara-saudara di jalan, kalau saudara taat di jalan, kadang-kadang kita ada orang-orang yang tidak suka pakai helm ya, ketika naik motor. Karena apa? Karena ya ingin freedom, ingin bebas. Kadang-kadang kita orang Kristen berpikir atau memikirkan kebebasan adalah model kebebasan sesuka hati saya, itu artinya bebas, saudaraku. Dan kalau ini dibiarkan, maka saudaraku, Indonesia akan menjadi negara terbelakang ketika rakyatnya melakukan kebebasan semau sesuka hati mereka. Dan kalau kita bandingkan dengan negara yang sudah maju, mereka begitu tertib. Dan karena ketertiban mereka, justru kemudian mereka maju dan kemudian mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan secara finansial, kemerdekaan secara otoritas. Mereka menjadi negara-negara yang dihormati oleh negara yang lain. Tetapi kalau kita Indonesia semau gue, maunya sendiri dan berpikir itulah kebebasan, apa yang terjadi? Indonesia akan menjadi negara terbelakang. Tetapi begitu Indonesia, kita sebagai warga Indonesia belajar tertib, belajar taat, maka perlahan tapi pasti maka Indonesia akan maju. Kenapa? Karena segala sesuatu bisa dikendalikan, diatur untuk mencapai kepentingan yang lebih tinggi. Kalau urusan yang kecil-kecil saja kita masih semau gue, bagaimana kita bisa memiliki tujuan yang sama? Gambaran ini juga sama, saudaraku, dengan kekristenan, saudaraku. Ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, maka ada jalan ketaatan yang ketika kita menjalaninya, itu justru akan membawa kita kepada kebebasan yang sesungguhnya, freedom yang sesungguhnya, saudaraku. Dan kita perhatikan, saya mengajak kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berbicara kepada saya ketika saya sedang merenungkan tema tentang ketaatan ini. Mengapa?
Karena ayat-ayat ini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, yang menyatakan betapa seriusnya Allah Bapa di dalam program, di dalam rancangan menyelamatkan manusia, sehingga dia mengutus anaknya. Betapa seriusnya Allah, dan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga, itu turun ke dunia oleh karena T-A-A-T, taat. Oleh karena ketaatan. Kita perhatikan, kita coba berimajinasi seolah-olah Yesus di surga turun ke dunia oleh karena taat. Ketika dia turun ke dunia, dia merendahkan dirinya dan dikatakan dia bahkan kemudian taat sampai mati. Dan bahkan mati di atas kayu salib. Ketika Yesus turun ke dunia, itu terjadi oleh karena ketaatan. Dan ketaatan tersebut membawa Yesus kemudian ditinggikan. Dikatakan di sana bahwa dia kemudian dikaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga setiap lidah mengaku dan semua lutut itu bertelut kepada dia. Dengan kata lain, maka ketaatan Kristus itu bukan hanya menyelamatkan manusia, bukan hanya mengalahkan maut, tetapi ketaatan Kristus itu mendatangkan kehormatan, mendatangkan kuasa, saudaraku. Jadi kita melihat betapa powerfulnya ketaatan, saudaraku. Saudara, kita akan memahami bersama-sama bahwa ketaatan bukan hanya sekedar beban, ketaatan bukan hanya sekedar kita harus menjadi lebih baik, tetapi berkat dari ketaatan kalau kita melihat contoh, melihat kebenaran di mana Kristus turun ke dunia oleh karena taat, dan oleh karena ketaatan mau dikalahkan, oleh karena ketaatannya dosa manusia kemudian dihapuskan, oleh karena ketaatannya kemudian Kristus diberi kuasa, Kristus dihormati, mendapatkan kehormatan, sehingga melalui namanya dikatakan di dalam kitab Roma, maka barang siapa berseru kepadanya, dia diselamatkan oleh karena Kristus taat. Kristus kemudian di dalam kitab Ibrani menjadi perfecter of our faith. Dia adalah penyempurna iman kita, saudaraku. Kita lihat betapa powerfulnya ketaatan. Oleh karena ketaatanlah maka keselamatan terjadi. Oleh karena ketaatanlah maka kuasa itu dicurahkan. Oleh karena ketaatanlah maka maut itu dikalahkan. Saudaraku, mari kita coba renungkan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika saudara menghadapi berbagai macam tantangan, saudara dan saya ingin campur tangan Tuhan. Saudara dan saya ingin mendapat pertolongan. Saudara dan saya ingin beroleh kemenangan. Tetapi saya mau ingatkan, di dalam kebenaran firman Tuhan itu, semua itu terjadi. Kemenangan mau dikalahkan, dosa dihapuskan, keselamatan terjadi. Dan kehormatan itu diberikan kepada Kristus sebagai nama di atas segala nama, supaya mulut mengaku, lidah mengaku, dan lutut bertelut itu terjadi oleh karena Kristus taat. Berarti ketaatan ini akan menuntun kita kepada banyak berkat yang Allah sediakan di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dan berkat tersebut adalah berkat yang menyatakan hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudaraku, Allah menyatakan keseriusannya luar biasa dengan kematian Kristus. Dan melalui itu pula, saudaraku, saya juga bertanya, mengapa Allah seolah-olah tidak langsung menghukum manusia yang tidak taat? Mengapa Allah seolah-olah dalam tanda kutip membuang-buang waktu untuk orang-orang yang tidak taat, saudaraku? Saudara-saudara, sesungguhnya Allah tidak membuang-buang waktu. Sesungguhnya Allah tidak sedang bermain-main. Karena Allah sejak awal super serius dengan keselamatan manusia. Allah di dalam kitab Roma dikatakan, siapakah yang bisa menjadi penasehatnya?
Siapakah yang bisa memberikan dia nasihat? Saudara, kita tidak mengerti pikiran Allah. Tetapi yang saya tahu dari firman Tuhan bahwa Allah itu serius. Dan keseriusan Allah itu adalah keseriusan yang nanti akan memiliki konsekuensi-konsekuensi. Allah bekerja di dalam hukum sebab akibat. Itu sebabnya jangan pernah terpikir untuk kita tidak serius dan bermain-main bersama-sama di dalam hidup ini ketika kita mengikut Tuhan. Saudaraku, saudara dan saya, kita semua akan belajar tentang ketaatan. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, ketaatan adalah bukti penundukan diri kita kepada Allah. Ketaatan adalah bukti penundukan diri kita kepada Allah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam terjemahan NIV mengatakan, and being found in appearance as a man, he humbled himself. Dia merendahkan dirinya sendiri. By becoming obedient to death. Dengan menjadi taat sampai mati. Even death on a cross. Saudara perhatikan, ketaatan Kristus adalah cara untuk menyatakan dirinya yang merendahkan diri. He humble himself. Saudaraku, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati? Bagaimana saudara tahu bahwa saya ini lo rendah hati? Saudara, begitu kita mengatakan, aku ini rendah hati, saudara kehilangan kerendahan hati, saudara-saudara. Itu luar biasanya kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati itu gak bisa diomongin oleh orang yang merasa rendah hati. Orang lain yang menilai saudara rendah hati. Dari mana mereka bisa tahu bahwa kita rendah hati? Firman Tuhan mencatat, Kristus diketahui bahwa dia pribadi yang rendah hati, yang merendahkan diri dari apa? Dari ketaatannya. Kalau saudara sebagai orang Kristen yang rendah hati, saudara akan dikenal ketika saudara mentaati firman saudara. Yesus Kristus menjadi jalan buat kita untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Itu berarti segala teladan hidup Kristus adalah seperti jejak-jejak kaki yang harus kita ikuti. Allah telah menyiapkan jejak-jejak kaki ini untuk kita ikuti. Dan jejak-jejak kaki menuju surga itu begitu tepat, presisi saudaraku. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu membutuhkan ketaatan di dalamnya saudaraku. Saudara-saudara, salah satu teladan Kristus adalah dia merendahkan diri dengan cara taat sampai mati. Jadi sederhana saja di sini, yaitu ketaatan Kristus merupakan cara yang sekaligus menjadi bukti dari perendahan diri atau penundukan diri kepada Allah Bapa. Ketika kita taat kepada perintah Allah, maka kita sedang menghidupi penundukan diri kepada Allah. Ketika kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kita mengatakan, Kau di dalamku Tuhan. Maka berikutnya kita harus tunjukkan dengan hidup taat. Kenapa? Karena artinya kita sedang mengikuti jejak kaki Kristus, saudaraku. Kita menundukkan diri, kita merendahkan diri kepada Allah. Dan ketika kita mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya, maka hati kita itu dibentuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Saudaraku, makanya orang sombong, lama-lama mereka tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan, karena sebenarnya mereka kehilangan kerendahan hati. Dan orang sombong lama-lama menjadi munafik. Kenapa? Karena orang sombong itu akan berbeda dengan perilakunya, penerapan firman-Nya. Saudara, orang sombong itu tidak langsung kelihatan. Ada model-model sombong yang kelas-kelas rendah itu langsung kelihatan 1-2 kali ngobrol kita lihat. Tetapi ada kesombongan yang sangat tipis, yang hanya kelihatan setelah sekian waktu. Ada perbedaan
antara kebenaran firman yang dikatakan dan perilaku hidupnya. Kenapa saudaraku? Karena ketaatan hanya bisa lahir dari penundukan diri, dari merendahkan diri, merendahkan hati. Mengapa saudaraku? Contoh simpel saja. Ketika saya belajar untuk taat melakukan firman Tuhan, sekalipun saya tidak tahu apakah keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan yang nanti, misalnya saya ingat satu kali ketika pada waktu di kerusuhan di Ambon dalam keadaan sulit, saya mencoba untuk tetap memutuskan ketika menerima berkat, lalu kemudian membagikan kepada para staf yang masih ada pada waktu itu. Sementara istri saya sedang hamil tua dan akan melahirkan, tapi saya memilih taat karena suara Roh Kudus mendorong saya untuk mementingkan mereka. Dan ketika saya lakukan itu, saya sementara harus merendahkan diri di hadapan keluarga istri saya, karena istri saya akan melahirkan dan saya merasa, wow, bagaimana saya bisa, kami punya tabungan, tetapi saya merasa bahwa tabungan saya kalau bisa ada tambahan, puji Tuhan, tetapi saya harus putuskan tambahan itu dibagi kepada para staf. Dan itu sebuah keputusan untuk taat mendengar suara Roh Kudus, merendahkan hati, merendahkan diri sebagai seorang suami. Dan saudara, saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong, tetapi pada akhirnya Tuhan menolong kami. Seringkali saudara dan saya, seolah saudara dibawa pada titik di mana engkau harus merendahkan diri. Bukan dengan kekuatanmu engkau tunjukkan diri, bukan dengan segala apa yang kau punya engkau menyatakan kehormatanmu. No, saudaraku, dengan taat kepada firman. Firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan ini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ketika kita merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan diri kita pada waktunya. Yang kedua, ketaatan adalah penguasaan diri untuk menyenangkan hati Allah. 1 Korintus 9 ayat 25-27 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Perhatikan ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pernahkah kita terpikir bahwa kita ini ternyata bisa ditolak oleh Allah loh? Bagaimana jika kita benar-benar nanti ditolak? Bagaimana ketika kita nanti menghadapi penolakan Allah? Wow, saya tidak mau, saudaraku. Saya mau memastikan bahwa nanti saya diterima oleh Allah. Dan Paulus itu punya concern yang sama, saudaraku. Itulah yang Paulus pikirkan sehingga dia benar-benar memastikan bahwa satu kali setelah dia memberitakan Injil, dirinya juga diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Paulus mengatakan begini, caranya ialah dengan memastikan melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Cara kita melatih tubuh dan menguasai adalah dengan terus-menerus kita diekspos, kita diperkenalkan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada keputusan pilihan untuk taat, saudaraku. Tentu saja ini disemangati dengan sikap yang mau menyenangkan hati Tuhan. Sikap yang membuat hati Tuhan satu kali ketika waktu kita tiba, Dia menerima kita. Karena kita telah menguasai tubuh kita. Kita taat, saudaraku. Ini sebenarnya gambaran olahragawan yang berbicara ketika melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Ini berbicara tentang disiplin. Allah mendidik saudara dan saya untuk kita mendisiplin diri.
Seringkali kita di dunia kerja, kita bisa ngomong bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan di dalam pekerjaan kita. Tetapi kenapa di dalam perkara-perkara rohani itu seolah-olah kemudian tidak kita terapkan, kita menganggapnya cincailah. Kenapa? Karena tidak berefek langsung hari ini atau bulan depan di dalam hidup saudara-saudara. Tapi kalau saudara di dalam pekerjaanmu, engkau ketemu janjian dengan klien di mana engkau akan deal besar, itu seolah di dalam pikiran kita ada efek langsung, saudaraku. Tetapi saya mau ingatkan, efeknya nanti tetapi dahsyat sekali, yaitu apa? Apabila kita tidak taat, kita ditolak, saudaraku. Kita ditolak. Kita ditolak, dan inilah yang harus menjadi peringatan buat kita semua, bahwa ketaatan adalah penguasaan diri untuk menyenangkan hati Allah dari waktu ke waktu, saudaraku. Ketika kita taat, maka kita sedang memastikan bahwa satu kali kita diterima. Menyenangkan Tuhan diawali ketika kita menguasai diri, menguasai tubuh kita. Seperti seorang olahragawan. Olahragawan ketika dia berlatih, dia berpikir tentang kemenangan. Ketika dia melatih dirinya, diet dengan makanan yang sehat, dia sedang memikirkan dia akan mengalahkan lawan dan memenangkannya. Pernahkah saudara berpikir ketika engkau taat, engkau sedang mengalahkan lawanmu? Ketika engkau taat, engkau sedang berusaha memenangkan pertandingan iman di dalam hidup ini. Ketika engkau taat, engkau dan saya sedang menyenangkan Tuhan, saudaraku. Tuhan Allah yang layak disenangkan. Bagaimana menunjukkan ketaatan kepada Allah? Ini yang ketiga. Lalu muncul pertanyaan, oke, sekarang saya mau taat. Saya ingin memberikan kepada Allah ketaatanku. Saya ingin memberikan kepadanya segalanya. Tapi saya tidak tahu dan tidak yakin mulai dari mana. Saudaraku, secara cepat saja. Paling tidak ada 7 hal yang kita bisa mulai dari ketaatan ini. Yang pertama, ketaatan dengan pekerjaan kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 22 mengatakan begini, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Seolah-olah pengkhotbah mengatakan, engkau ingin melihat masa depanmu, cintailah pekerjaanmu. Itu selama. Itu bagian yang kau perlu kerjakan. Kadang-kadang kita merasa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Itu manusiawi. Kita berpikir pekerjaan orang lain lebih enak daripada pekerjaan saya. Sehingga kita mulai males, sehingga kita mulai frustasi, sehingga kita mulai bergumul di sana. Saudaraku, ayat dalam pengkhotbah mengingatkan kita bahwa kita memiliki bagian untuk bergembira dalam pekerjaan kita. Meskipun mungkin kita merasa lelah, malas, akan datangnya hari bergembira karena pekerjaan itu, saudaraku, kiranya engkau pantang menyerah. Tetaplah mengerjakan apa yang terbaik dalam pekerjaanmu. Setiap ada kegelisahan, bacalah ayat firman Tuhan untuk menenangkan hati dan pikiranmu agar engkau dapat bersuka cita di dalam pekerjaanmu. Karena ketaatan itu diawali dari ladang yang Tuhan percayakan kepada engkau. Untuk engkau menghasilkan berkat Tuhan dan melaluimu hidup orang lain juga diberkati. Yaitu pekerjaan. Pekerjaan kita adalah ladang Tuhan yang Dia percayakan untuk kita garap, saudaraku. Berapa banyak kali kita merasa tidak suka dengan pekerjaan kita. Kadang kita frustasi dengan pekerjaan kita. Dan berharap kita bisa berada di satu tempat yang lain sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan bukan pekerjaan yang sedang kita geluti ini. Saudaraku, pengkhotbah mengingatkan untuk kita mengerjakan bergembira di dalam bagian kita. Tetap taat apa yang kau kerjakan. Yang kedua, ketaatan dengan pikiran kita.
Jadi akhirnya Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan sampai kita diserang oleh pikiran-pikiran negatif. Ingat bahwa bagaimana kita mengisi pikiran kita, bagaimana kita memberikan informasi kepada pikiran kita, begitu pula lah kehidupan kita yang akan terlihat oleh orang lain. Ketika engkau mengisi pikiranmu dengan pikiran-pikiran, wah aku gak bisa, aku gagal. Engkau mulai berpikir masa depan yang suram. Maka engkau akan membawa hidupmu, memperlakukan hidupmu seperti orang yang memiliki masa depan suram, saudaraku. Tuhan mengatakan akhirnya saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita belajar mentaat dengan menguasai pikiran kita. Menguasai pikiran kita. Membaca firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan kebenaran. Yang ketiga, ketaatan dengan hati kita. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Hati kita, saudara-saudaraku, ketika kita belajar taat dengan hati kita, maka kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi sesama dengan segenap hati. Itu adalah bukti penundukan diri di dalam ketaatan yang berhubungan dengan mengendalikan hati kita. Kadang-kadang ketika hati kita terluka, rasanya berat untuk mengasihi orang yang telah melukai kita atau kita rasanya, tetapi saudaraku, di balik ketaatan itu adalah ekspresi penundukan diri, keyakinan kepada rencana Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kemuliaan, mengangkat kita pada waktunya seperti Kristus yang diangkat. Yang keempat, saudaraku, ketaatan dengan goal-goal kita. Filipi pasal 3 ayat 14 mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kita perlu pastikan bahwa goal dan rencana kita sejalan dengan rencana Tuhan. Ini bisa dilakukan dengan engkau mendoakan rencanamu, goal-goalmu, goal-goal saya dan saudara. Untuk kemudian apakah kita menanyakan apakah goal ini sesuai dengan rencana Tuhan. Apakah goal ini memuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu ini bagaimana. Saudara berdoa kalau engkau tidak tahu dengan goal saudara-saudara. Dan pastikan engkau memakai goal-goal itu untuk memuliakan Tuhan. Di sanalah kita belajar taat. Yang kelima, ketaatan dengan talenta kita, dengan strength kita, kekuatan kita. Kita menunjukkan ketaatan kepada Allah melalui talenta kita. Segala sesuatu yang kita bisa lakukan dan selesaikan karena Allah yang mengizinkan kita untuk menyelesaikannya. Allah memberi kesempatan, memberi waktu, memberi tenaga. Kalau begitu, pakailah itu dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Disiplin dengan talentamu. Disiplin dengan bakatmu. Disiplin dengan apa yang kau punya. Hargai itu dan lakukan yang terbaik di dalamnya. Maka engkau sedang belajar taat, menghormati apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Yang berikutnya, yang keenam, ketaatan dengan keuangan kita. Jika kita mengingat gereja mula-mula, betapa mengagumkannya mereka itu. Mereka tidak punya banyak, bukan termasuk mereka bukan mayoritas orang yang kaya. Banyak di antara mereka orang-orang yang biasa. Tetapi mereka luar biasa. Mereka tidak punya pesawat, telepon,
genggam HP, aplikasi yang seperti kita miliki saat ini. Namun mereka telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Mungkin mereka sedang terkejut melihat dari surga dan melihat kita betapa sedikitnya yang kita lakukan dengan banyaknya yang kita punya. Taat dengan keuangan, saudaraku. Hidup dalam ketaatan berarti memberi dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Termasuk penghasilan kita, termasuk harta benda kita, makanan dan segala sesuatu yang kita miliki. Semua kita tidak akan bawa pulang ke surga. Pakai sungguh-sungguh untuk menjadi berkat. Dan yang terakhir, ketaatan dengan tubuh kita. Allah telah menciptakan tubuh ini. Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Dan Roh Kudus berdiam di dalam tubuh ini. Itu sebabnya tubuh saudara dan saya sangatlah berharga. Kita harus taat memelihara tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 18 dan 19 mengatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh ini telah dibayar lunas oleh Kristus. Tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita harus taat memelihara tubuh ini. Jaga kesehatan saudaraku. Jaga apa yang kita makan, apa yang kita lakukan dengan tubuh ini. Saya berharap saya bisa berumur cukup panjang. Memang kadang-kadang ada orang-orang yang sudah menjaga tubuhnya, tapi ya pulang juga cepat juga saudaraku, itu kehendak Tuhan. Tetapi dari sisi manusia kita lakukan bagian kita, jaga tubuh kita, karena itu adalah bukti ketaatan dari apa yang Tuhan percayakan. Saudaraku, mari saya mengundang pemain musik maju ke depan. Mazmur 119 ayat 45 mengatakan kepada kita semuanya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa maka aku akan hidup dengan bebas karena berusaha mematuhi ajaranmu. Kebebasan terjadi ketika mematuhi firman Tuhan, ketika taat. Dan saudara, jangan bayangkan kebebasan yang Tuhan berikan dan bandingkan dengan kebebasan yang dunia ini tawarkan kepada saudara-saudara. Kebebasan itu telah ditunjukkan di dalam Filipi pasal 2, yaitu di mana Kristus itu menjadi berkuasa di atas segala nama. Kebebasan yang saudara tidak bisa pikirkan sampai kapan dan sampai di mana batasnya. Tetapi kebebasan itu akan mendatangkan kemuliaan dan hormat di dalam hidup saudara dan saya, sebagaimana terjadi di dalam Kristus. Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Oleh karena taat, dan ketaatan itu mendatangkan kebebasan di dalam Tuhan. Saya mengajak kita nyanyi pujian ini, hidup bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa bersama-sama. Bagaimana ketaatanmu, bagaimana hidup kita, bagaimana pekerjaan, bagaimana keuangan, bagaimana kita mengelola tubuh ini, bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana mengelola talenta kita, bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita. Mari kita taat kepada Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
berdiri bersama-sama. Katakan ini. Ku tetap menyembahmu, dunia tak bisa. Dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 dikatakan, oleh karena iman Abraham menjadi taat. Saya ingin menantang engkau saudaraku. Mungkin ada di antara engkau yang ragu-ragu untuk hidup benar-benar taat. Karena engkau sedang ada di dalam persimpangan jalan, ada dalam pertimbangan-pertimbangan. Percayalah, ketika engkau taat, maka engkau akan seperti Abraham. Tuhan akan membawa engkau kepada tanah yang Dia janjikan, kepada tujuan yang Tuhan nyatakan. Percayalah, yakinlah, belajar taat melakukan firman. Jangan hidup setengah-setengah untuk Tuhan. Sungguh-sungguhlah untuk Tuhan, sebab hidup ini hanya sementara. Jangan sampai sesudah kita memberitakan Injil, sesudah kita melayani, sesudah kita menjadi orang Kristen, sesudah kita berKTP Kristen, justru kita ditolak, saudaraku. Saya ingin memastikan bahwa menyenangkan Tuhan itu menjadi bagian sampai pada bagian akhir, di mana saya dan saudara kita diterima bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk hidup taat. Ajar kami untuk memulai taat, Tuhan. Dan kiranya ketaatan kami adalah ketaatan yang progresif, ya Tuhan. Sehingga ketaatan kami akan selalu menjadi kirbat yang baru, untuk siap menerima anggur yang baru yang Tuhan percayakan, yang Tuhan curahkan, Tuhan. Jangan sampai kami seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, sementara Tuhan sedang menyediakan masa depan baru untuk keluarga Lot. Karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan, tetapi karena hati yang tidak taat, maka istri Lot kehilangan masa depan, kehilangan anggur yang baru, sebab hatinya sebagai kirbat itu tidak mengikuti secara progresif dengan kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan. Bapakku di dalam surga, kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami, untuk walaupun kami muda, tetapi kami dikenal sebagai orang-orang yang militan, orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang tidak digampangkan oleh keadaan dunia ini, tetapi orang-orang yang tangguh, karena kami telah belajar untuk taat dari perkara-perkara yang kecil, dari perkara-perkara yang tidak dilihat oleh orang banyak. Kami belajar taat sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau jadikan firman Tuhan ini menjadi berkat dan rema bagi kami masing-masing, sehingga setiap kami akan ditinggikan Tuhan pada waktunya, seperti Kristus yang dihormati, dimuliakan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya. Saudaraku, saya akan sampaikan pengumuman sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini. Saudaraku, silakan saudara-saudara join bersama dengan kami. Hari Selasa ini ada more, saudaraku, ada Moment of Restoration. Dan kemudian hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama KTB.
boleh bergabung KTB Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur, saudaraku. Kalau saudara sudah lama tidak bergabung, kami rindu untuk saudara bergabung bersama-sama. Dan sekali lagi Tuhan memberkati saudara dan saya. Saya juga mengingatkan kepada kita untuk kita taat juga di dalam kesungguhan memberi untuk Tuhan. Silakan saudara memberi dengan mentransfer saudaraku di nomor rekening di bawah ini. Apabila saudara tergerak untuk memberikan lebih, memberikan bukan hanya persembahan, bukan hanya perpuluhan, tetapi saudara ingin memberi untuk misi, saudara silakan transfer dan saudara tinggal tuliskan saja ini untuk pekerjaan misi, saudaraku. Dan saudara, kita akan juga mendoakan bangsa dan negara kita karena besok berulang tahun yang ke-75, saudaraku. Saudara dan saya yang lahir di Indonesia, Tuhan punya maksud buat saudara dan saya untuk dilahirkan di negeri ini. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan menjadi imam pengantara buat bangsa dan negara ini. Itu sebabnya kita akan mendoakan bangsa dan negara kita supaya Tuhan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit ini bersama-sama. Dan kiranya umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan akan selalu menjadi berkat di dalam segala keadaan. Tuhan memberkati saudaraku. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan bersama-sama berdoa, saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan buat setiap kami di mana Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami harus merayakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh para pendahulu kami ya Tuhan. Mereka yang tidak puas dengan kehidupan di bawah jajahan, dengan kehidupan di bawah belenggu. Dan pada akhirnya mereka berjuang dan beroleh kemerdekaan. Kami mau menghargai kemerdekaan ini ya Tuhan. Dengan cara sebagai orang percaya, bekerja sungguh-sungguh, mengisi apa yang kami bisa kerjakan untuk kepentingan berkat bagi bangsa dan negara kami. Terutama menjadikan bangsa dan negara kami menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi murid Kristus seperti yang Engkau perintahkan. Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Karena hanya dengan menjadi murid Kristus, maka bangsa dan negara kami ini Tuhan akan menjadi bangsa dan negara yang akan dilimpahi oleh sukacita dan damai sejahtera. Kami mau berdoa buat pemerintahan yang ada. Engkau memberkati pemerintahan Jokowi, Engkau memberkati pemerintahan bersama-sama dengan para menteri dan juga para pejabat-pejabat pemerintah yang lain. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berikan kami berkat Tuhan melalui bangsa dan negara kami. Kestabilan ekonomi kiranya itu akan terjadi dan kami bisa mengalahkan COVID-19 pandemik ini, melewatinya bersama dengan Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan dari umat-Mu. Engkau berkati setiap apa yang dikerjakan oleh umat-Mu. Dan Tuhan menjadikannya berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau kasih karunia. Dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah masa depanmu. Dan jadilah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Karena engkau hidup di dalam ketaatan. Dan oleh karena ketaatanmu, maka Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Dan oleh karena kerendahan hatimu, maka Tuhan juga akan mengaruniakan kepadamu kehormatan, mengaruniakan kepadamu nama baik, dan mengaruniakan kepadamu masa depan surga yang mulia itu. Dan kiranya itu menjadi bagian setiap kita, sehingga setiap kita yang berlelah-lelah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan kecewa oleh karena kita belajar taat melakukan firman Tuhan. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh karena Roh Kudus
menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Happy Sunday. Terima kasih buat yang melayani. Haleluya.